Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa siswi, semoga pertemuan kita waktu yang sangat singkat ini nanti membawa manfaat serta barokat kepada kita semua. Makanya perlunya kita memahami kenapa suara harus jelas, sebab pengalaman kalau namanya siswa-siswi ini kalau suaranya kurang paham, kurang jelas, dia ribut aja sendiri tuh. Nah, itu makanya ini pakai suara yang dekat. Saya perhatikan waktu video yang dulu videonya bagus tapi suaranya jauh di atas, jadi sehingga suaranya kurang jelas. Makanya ini dibantu dengan yang di bawah supaya jelas dengan kameranya yang merekam gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulul karim Sayyidina wa habibana wa syafi'na wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Salatu wassalamu ala Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini untuk menyingkat waktu, jadi saya udah paham anak-anak ini nggak bisa lama-lama, sedikit aja, yang penting semoga ada manfaatnya. Jadi langsung poin saja, tidak perlu saya ulas mukadimahnya. Tidak pada kusak-kusuk, tidak ada yang tenang sama sekali kan. Nah, jadi sehingga cerita masing-masing bedanya kita mendengarkan dengan memperhatikan. Kalau cuma mendengar, ya dengar, apalagi pakai pengeras suara kan, dengar, namun tidak paham apa yang disampaikan. Lain dengan orang memperhatikan. Makanya kita pun begitu. Siapapun besok kalau udah kalian semua udah merasa sering berbicara di depan orang, harus tahu suasana. Kalau sudah jamaahnya sudah nggak open begini nih, bagaimanapun sampai capek pun ngomong ya nggak akan paham ya. Nah makanya cari cara bagaimana supaya bisa paham. Langsung saja, nggak perlu saya ulas mukadimahnya. Kepada intinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita adalah niat nawaitu kita li hurmati maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi para siswa-siswi, anak-anak semuanya, mari saya tidak akan ceramah, namun mari sama-sama baca Maulid Al-Barjanji ala kadarnya sebagian kecil. Karena dalam bulan Maulid ini beraneka macam cara orang mengadakan dihormati Maulid Nabi untuk menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, membaca Maulid Al-Barjanji, Maulid Tiba, macam-macam, memperbanyak sholawat dan lain, semuanya tidak lain hanyalah mengharap syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Paham gak? Al-jannatu, surga, wa na'imuha,
dan kenikmatan yang Allah siapkan di surga itu sa'dun liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga beserta kenikmatannya itu sa'dun merupakan keberuntungan liman bagi orang yusolli yang senantiasa bersolawat wa yusallim dan salam wa yubarik serta keberkatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, yang senantiasa banyak menyapa Nabi, maka biasakan sering-sering menyapa Nabi. Kenapa? Nabi bukan orang yang angkuh, Nabi bukan orang yang sombong, tapi akhlakul karimah. Disapa pasti menjawab. Maka sekarang kita senantiasa sering-sering menyapa. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Saya juga sama, selalu membiasakan latihan di mau doa apa pasti saya baca. Kenapa harus menyapa Nabi? Karena wasilahnya, asbabiyahnya, urutannya, jenjang naik tingkatannya, wasilah doa kita yang tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Maka itu kita mari memperbanyak sholawat. Paham anak-anak yang di depan ini? Coba. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi kalau cerita nanti nggak mengerti, nggak paham, apalagi ada makanan, pikirannya ke makanan aja nih. Makanya nggak perlu lama-lama. Nah, alhamdulillah disimpan udah. Jadi maka intinya sekarang ini bicara serius, yaitu membaca Al-Baqarah. Maka untuk mulai ini tidak perlu lama, walaupun sebentar, semoga membawa barokah kepada kita semua. Maka kita dahului dengan sholawat Nah, tadi dibilang kan bahwa surga dan kenikmatannya sa'dun lima yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Bahwasanya kenikmatan surga itu adalah keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa semasa hidupnya banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk ini mari bersama-sama berdoa bersama, yaitu dengan membaca sholawat Nabi. Nanti diiringi dengan Pak Ustadznya yang satu biar mengikuti itu mic-nya, biar apa? Karena sama-sama ya. Nah, mau Pak Ustadz tolong dibantu. Nah, monggo. Saya mulai dulu biar anak-anak ini tahu lagunya ya. Jadi ini baca sholawat Nabi. Rabbi ya Rabbi Salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Mari. Rabbi ya Rabbi Salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Diteruskan apa enggak nih? Tadi bingung tanya kan? Diteruskan apa enggak? Diteruskan. Nah. Rabbi farham walidi
Ya Rabbi warham warham kulla muslim. Ayo Rabbi ya Rabbi Salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Rabbi ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Allah, ya Rabbi, ridhoilah para guru-guru kami. Ini makanya saya bacakan, sekarang saya jelaskan. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ridhoilah ustazah kami yang telah susah payah mendidik kami ya Allah. Jadikanlah amal solihah, amal yang soleh, amal jariyah bagi beliau-beliau semua. Jadikanlah kami semua anak yang soleh dan soleh. Ini awalnya. Maka pentingnya ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina ya Allah ya Rabbi. Farham kasihina ya Allah, kasihini ya Allah. Kasihani walidina, kedua orang tua kami ya Allah. Nah ini maksudnya kita bersolawat duluan. Ya Allah ya Rabb, ridhoi guru-guru kami, ustaz-ustazah kami ya Allah. Ya Allah kasihanilah ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Ini gak main-main, ini serius ya. Makanya kita fokuskan untuk ihtiraman di Maulid Nabi. Kita menghormati kelahiran Nabi. Sebenarnya kalau memperingati ataupun katakanlah masalah hari ataupun kelahiran, memang macam pendapat. Tapi yang pasti Rasulullah sendiri selalu mengingat atau memperingati untuk dirinya tentang hari kelahirannya. Mana buktinya? Ketika Rasulullah Senin puasa ditanya, ya Rasul, kenapa puasa? Ya Maulidku, ini hari kelahiranku. Jadi yang memperingati hari kelahiran itu sebenarnya paling pertama adalah baginda Rasul. Namun dalam masa-masa perkembangan zaman sekarang ini banyak berbeda pendapat, itu silakan aja. Namun bahwa Maulid Nabi sedangkan di Makkah itu pun sampai detik ini masih ada Maulid Nabi yang diselenggarakan asli di tempatnya kelahiran baginda Rasulullah ini. Gitu. Jadi para anak-anak, mari perhatikan, udah cerita masing-masing coba. Satu pun hidup pikir masing-masing. Ini masih mending nggak pegang HP. Kalau pegang HP, oh udah parah lagi. Nah, masya Allah, untung semua. Sedangkan ngaji aja, ya Allah, tak ada anaknya kan? Ya. Saya udah berpuluh kali ngomong, kalau ngaji jangan bawa HP, mas. Kamu di depan muka saya, yang buka HP dia. Allah Subhanahu, enggak bilang di belakang ada orang ya. Saya masuk bilang, ya Allah, sabar ya Allah, ya Allah. Nah, jadi ya Rabbi warhamna jami'a ya Allah, ya Rabb warhamna, kasihani kami ya Allah semua ya Allah. Semua kita doakan agar kita semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi warham kulla muslim ya Allah ya Arham. Kasihani kami semua orang-orang muslim, saudara-saudara kami semua ya Allah ya Rabb. Biar gak cerita sedikit lagi. Rabbi ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami semua ya Allah ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ampuni dosa kami semua yang hadir ini ya Allah. Semuanya keluarga kami ampuni ya Allah, dari semua tiap-tiap dosa ya Allah. Ya Rabbi la taqta rojana. Ya Allah, jangan putuskan harapan kami ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi ya Sami' du'ana. Ya Allah,
wahai Zat yang maha mendengar doa kami semua ya Allah. Ya Rabbi balighna naziru, sampaikanlah sholawat kami pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju syafa'atan min Muhammadin walau artaqibul muharram, walaupun kami berlumur dosa, berlumur kesalahan, setiap hari membuat dosa dan kesalahan, namun kami tetap mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dengan lewat senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, semoga ini merupakan sebagian daripada pertanda cintanya kita sebagai umat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita pada saat ini, walaupun sesederhana apapun kita ihtiramati maulid Nabi, menghormati kelahiran Nabi, karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sembarang orang. Memang orang biasa, tapi bukan sembarang. Nah, maka di dalam diterangkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzati wa sifatin saniyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, sesempurnanya manusia, khalqan wa khuluqa, baik kejadiannya maupun akhlaknya, wa sifatin saniyah, dan sifat luhurnya. Rasulullah ini luar biasa. Makanya bahwasanya peringatan Maulid Nabi kita menghormati ini karena beliau adalah uswah hasanah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, yang pertama dan yang terakhir. Artinya yang pertama, mulianya, hebatnya, luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah saja mengatakan dalam hadis qudsi, khalaqtul asya'a li ajlika, aku ciptakan sesuatu karena engkau Muhammad. Laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha, kalau saja aku tidak akan melahirkan kamu ke alam dunia, maka bumi langit seisinya tidak akan pernah kuciptakan. Subhanallah. Begitu luar biasanya baginda Rasulullah. Maka pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nur Muhammad. Apa? Coba tengok nih, si Tuhan. Oh, ini depan. Allah subhanallah. Isi kok itu jo, di rumah itu jo. Yang setiap hari di rumah ya apa lah? Ya Allah, sabar. Ngaji saya setiap hari teriak-teriak, satu hari ngaji apa enggak? Kalian ngaji apa enggak? Orang dia duduk di pos di warung. Saya tunggu ya, ngaji apa enggak? Ya Allah ya. Makanya anak-anak bilang kan, Datuk itu enggak bohonginya. Bukan enggak bisa bohongi. Gak pantas kalau dimarah sama kamu nanti. Udah besar dari untuk marah. Ya Allah ya Karim. Nah, sabar. Subhanallah. Dan Rasulullah itu ya saking luar biasanya sampai laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha, kalau gak karena aku akan melahirkan kamu ke dunia, maka bumi langit semua tidak akan diciptakan. Subhanallah. Ini makanya supaya tahu, maka kelahiran baginda Rasulullah ini ya walaupun secara umumnya sama, tapi tetap berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Rasulullah ini memang betul-betul uswah hasanah, contoh teladan. Bukan cuma memberi contoh, tapi memang jadi contoh. Kalau kita kadang-kadang bisanya kan memberi contoh, tapi untuk
melaksanakannya susah kan ngomong aja. Nah, namun kalau baginda Rasulullah ahmalan nasi khalqan wa khuluqan. Paling sempurnanya manusia dan paling indahnya penciptaan Allah serta akhlaknya wasifatin saniyah dan luhur sifatnya luar biasa. Maka itu pantaslah ada dalam kalau Al-Baqarah kita selalu nanti kita baca ada kalimat Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Semoga atilahum Allah berikan qabrahul karim min salati wa taslim, keharuman wangi-wangian di kubur yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, ya'fin sadidin min salati wa taslim, yaitu dari sholawat serta salam. Seluruh umat manusia, umat muslim sedunia yang tiada hentinya setiap saat bersolawat. Nah, makanya dengan demikian para siswa-siswi madrasah, kita harapan besar tidak lain dan tidak bukan ingin menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka inilah mencontoh daripada akhlak-akhlak budi pekerti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bicara akhlak, paling kurang satu akhlak makhluk terhadap khalik. Ingat apa? Akhlak makhluk terhadap khalik. Artinya kita bagaimanapun hebatnya tetap makhluk, bagaimanapun pinternya tetap makhluk, harus punya akhlak kepada khalik, artinya kepada pencipta. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu. Maka tetap harus patuh, harus tunduk patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu. Nah sekarang akhlak makhluk terhadap sesama makhluk. Maka kita sebagai murid, kita sebagai siswa-siswi, waliyataharridho ustadz, berupayalah seorang murid, berusahalah seorang murid untuk mendapatkan ridho guru. Tapi kebanyakan setiap hadir bukannya menyenangkan guru, malah seringnya insya Allah menjengkelkan guru. Ini yang masalah. Gimana? Coba terasa nggak? Setiap hadir bukannya menyenangkan guru, justru kadang ulah kita malah menjengkelkan guru. Padahal seharusnya murid ini waliyataharridho ustadz. Berusahalah ridho guru ini penting sebagai pengantar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka al-adabu fawqal ilmi, budi pekerti, akhlak itu di atas daripada ilmu. Contoh si A sama si B, kita kasih contoh. Si A ini pintar, anaknya diakui paling pintar di sekolah, tapi sopan santun nggak ada, akhlaknya nggak ada. Apa kata orang? Kalau si A itu kalau pintarnya mengakui lah, tapi sopannya sama sekali tidak ada. Dengan guru melawan, nah dengan guru menjengkelkan setiap hari. Satu dibilang, 5 dia dijawab. Nah ini marah. Kalau si B itu tidak seberapa pintar, biasa-biasa ya, tapi akhlaknya wah. Nah ini kan sopan satu patuh dengan guru. Coba orang pintar nggak bener, kurang pintar tapi bener, pilih mana kira-kira? Orang pintar tapi nggak bener. Ada yang kurang pintar tapi bener. Nah, makanya ingat, maka inilah di dalam kajian pesantren ada aturan waliyataharridho ustadz. Sungguh-sungguhlah seorang murid
untuk ingin mendapatkan ridho guru. Jangan sampai seorang murid sengaja membuat kelakuan yang membuat jengkelnya guru. Karena itu nanti bisa menjadi penyebab ilmunya kurang bermanfaat. Kenapa? Pinternya sih pinter, tapi dapat ilmunya doang, dia pinter, tapi lantaran menjengkelkan guru terus, jadi tidak dapat doa dari guru. Ya karena menjengkelkan terus. Ini masalahnya. Gitu loh. Maka ini pentingnya kita ketahui bersama para siswa-siswi supaya paham, usahakanlah setiap mengikuti pelajaran, setiap masuk sekolah, bismillah, mulai berangkat dari rumah, akhlak kita jaga. Ini akhlak makhluk sesama makhluk, kita paham, kita sadar. Oh ini orang tua, sehebat apapun, segede apapun daripada anaknya, daripada orang tua, tetap harus taat, sopan santun kepada orang tua. Dengan guru juga bukan mentang-mentang gede awak, banyak kan yang besar muridnya, gurunya kecil lagi. Bagaimanapun kita harus sopan santun, inilah namanya akhlak. Sementara Rasulullah ini adalah contoh paling pertama pemilik akhlak yang sangat luhur, budi pekerti yang mulia, uswah hasanah. Nah inilah pentingnya kita mengambil hikmah daripada maulid Nabi. Lahirnya Rasulullah ini luar biasa. Anta syamsun anta badrun. Rasulullah bagaikan matahari yang menerangi semesta alam ini semua. Matahari semua merasa mendapatkan cahaya. Badrun dengan bilang malam sebagaikan bulan juga semua mendapatkan penerangan di kala gelap. Lahirnya adapun bersinarnya cahaya bulan. Makanya atan nur fauqa nur. Rasulullah adalah cahaya di atas segala cahaya. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang ini sebagai siswa-siswi MTS ini tidak lain dan tidak bukan yang disebut santri. Bahasanya ya enggak beda, siswa-siswi santri. Santri itu apa? Santri paling kurang adalah sukseskan ajaran Nabi. Santri S sukseskan ajaran Nabi. T tuntunan R Rasul ilahi. Sukseskanlah ajaran Nabi, tuntunan Rasul ilahi. Itu singkatan minimal daripada santri. Nah, kita ini tidak beda. Makanya dengan demikian coba bayangkan, setiap hari kurang bagaimana ustazah kita mendidik kita, dibilang orang sekolah di agama untuk membedakan, ternyata apa? Nakalnya malah kelewatan. Nah ini kembali kepada akhlak tadi. Maka pentingnya ilmu juga pentingnya akhlak. Makanya jangan sampai ini terbalik. Justru inilah para anak-anak perempuan, wanita, laki-laki semuanya yang kita sayangi semua. Jadi dalam kesempatan ini tidak perlu banyak-banyak, kalau semakin panjang nanti semakin bosan. Namun ini pentingnya hanya ngambil intinya saja, bahwasanya kelahiran Nabi ini makanya diperingati ini ataupun dihormati karena masalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Muslim dan Muslimah. Dengan demikian dan alhamdulillah juga, alhamdulillah luar biasa kita termasuk insya Allah bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku gampang saja wong ngaku. Yang jadi masalah adalah pengakuan kita diakui atau tidak, ini yang kita khawatirkan. Maka inilah kita ikuti ajaran dan tuntunan baginda Nabi supaya apa? Supaya kita besok menjadi umat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para anak-anak kami
semua para siswa-siswi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wa akrim bi min nasabin qarallahu ta'ala min sifaqil jahiliyah. Allah sudah muliakan wa akrim bi min nasabin, nasab baginda Nabi, keturunan baginda Nabi, toharahullahu ta'ala, Allah sudah sucikan min sifahil jahiliyah, dari sifat-sifatnya orang jahiliyah. Sudah dijamin, tidak ada istilah bahasa sekarang terkontaminasi. Nah, kalau bahasa sekarang, oh kena kotoran, enggak. Ini sudah Allah muliakan, mulai dari awal akhirnya sampai akhir, sampai min adami ila abihi wa ummihi, mulai dari Nabi Adam sampai ke ayah ibunya. Ini betul-betul sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah taala, semua dari keturunan orang-orang yang baik. Itu loh. Enggak seperti kita kadang-kadang, oh dari pihak ayah orang baik. Nah, oh dari pihak emak kurang baik. Umpama Rasul enggak seperti itu. Semua sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sampai saya jelaskan kafilul ilahu karo madalin Muhammadin. Aba'ul amjadau sonal ismihi, menjaga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menjaganya luar biasa, mulai min adamin wa ila abihi wa ummihi. Mulai semenjak Nabi Adam, keturunan ke atas sampai Nabi Adam, sampai ke bawahnya ayah maupun ibunya, semua sudah dibersihkan, disucikan, semua dari sifat-sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaah murid Nabi, bahwasanya tidak perlu kita ragukan lagi, tidak ada yang harus kita ragukan. Memang betul-betul baginda Nabi Muhammad SAW ahsanul khuluq wa khuluquh, yang terbaik, yang sangat sempurna kejadiannya serta akhlaknya. Jadi kiranya tidak usah panjang lebar, semakin siang semakin juga nggak tenang, semakin nggak fokus, udah ngobrol masing-masing. Nah, jadi dalam kesempatan ini terpaksa ya udah cukup sekian saja. Namun walaupun hanya sedikit, namun nawaitu kita, niat kita sampai sudah ikhtiroman li maulidin Nabi, yaitu menghormati kelahiran baginda Nabi. Semoga kita tercatat termasuk bagian kecil daripada umat yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup bersama dengan sholawat kembali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Ilahana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ilahana ighfir lana wa li jami' masyayikhina wa li jami' masyayikhina. Ya Allah, nas'aluka ridhoka ya Allah, ya ja'iman nafi'a bi dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah. Kama nawarta samsa wal qamar waftah abwaaba ilmika innaka ala kulli syai'in qadir. Waftah abwaaba ilmika innaka ala kulli syai'in qadir. Waftah abwaaba ilmika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Karim, istajib du'ana innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afiyah. Allahumma ihdina siratal mustaqim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya ja'alna wa lana sholih wa sholihah ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya ja'alna wa lana sholih wa sholihah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya ja'alna ya Allah sholih wa sholihah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahman irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuhu innahu Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi salim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu alaihi wa Muhammad nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.